Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi kita bertemu di acara bedah buku SQ Power. Kita sudah masuk ke bab ke-7, poin 3. Kita akan membahas tentang mindset dan lifestyle ruh. Alhamdulillah, puji Tuhan atas kasih-Nya, kita diberikan waktu dan usia untuk kembali mempelajari, memahami, dan untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari berkenaan dengan kecerdasan spiritual. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pemateri utama malam ini sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Budi Yuwono. Tanpa berlama-lama, kita berikan kesempatan Bapak Budi Yuwono untuk memberikan pemaparannya. Monggo Pak Budi, silakan. Oke, baik, Pak Jiran, sebentar. Ini Pak, ini saya hilang ya. Iya, di Cursor escape saya. aja Pak, escape. Oke, baik. Terima kasih Pak Jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon maaf, udah sedikit terlambat. Yang penting kita terus terhubung gitu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita di bab 7 tadi Pak Jiran sudah katakan di poin yang ketiga ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mengenai mindset dan lifestyle roh. Nah, ini pelaksanaan daripada poin 1 dan poin 2 ini. Ini adalah tujuan kita ya Bapak Ibu semua. Nah, di dalam bab 7 ini pemberdayaan pemikiran spiritual ini, jadi saya ulang sedikit ya Bapak Ibu ya, bahwa Roh Allah turun ke dunia ya setelah pasca Isa Al-Masih itu. Ya, jadi sebelum Isa Al-Masih itu Allah itu rohnya itu turun ke dunia itu eh, tidak pada setiap manusia tetapi kepada nabi setiap atau rasul ya yang bisa menangkapnya gitu. Tapi setelah pasca Isa Al-Masih, ya keselamatan spiritual Allah itu, ya jadi kalam dan rohnya sudah diturunkan ke dunia. Jadi kita semua, setiap manusia di dunia, apapun agamanya, itu sudah ada roh Allah, Rohul Kudus di dalam diri kita semua. Oleh sebab itu, inilah yang menjawab pertanyaan bahwa pasca Isa Al-Masih, ya diturunkan Al-Quran, ya Nabi kita Muhammad itu rasul yang terakhir. Ya itulah alasannya ya karena Allah sudah bisa membimbing setiap manusia melalui Rohul Kudusnya itu. Ya jadi ini lebih memang tujuan paripurna daripada Allah bukan melalui satu dua manusia atau rasul atau nabi, tapi setiap manusia itu berhak menerima hak ilahinya, yaitu roh Allah di dalam dirinya. Nah ini lebih adil dan demokratis ya menurut saya. Dan misi roh Allah turun ke dunia ini kemarin sudah dijelaskan ya bahwa tapi yang penting adalah dia roh dengan kalam Allah yang turun itu suatu pasangan yang luar biasa. Jadi kalamnya turun, firmannya turun, rohnya turun ya. Jadi Roh Kudus ini misi yang utamanya adalah mengingatkan kita semua setiap saat ya akan firman-Nya yang ruh dan hidup itu. Baik itu ada di Quran, ada di Injil, ada di Taurat, ada di Zabur, ya. Itu mengingatkan itu untuk solusi setiap masalah kehidupan kita. Sebetulnya itu. Ya, makanya merupakan kesombongan rohani kalau kita hanya mengandalkan
pikiran jiwani kita. Ya, kita harus selalu bergantung mendahulukan roh Allah, Rohul Kudusnya yang sudah ada di dalam diri setiap kita. Ya, Allah itu bertahta di surga yang tertinggi di sana, tapi Rohul Kudusnya sudah ada di setiap kita. Jadi channelnya sudah ada di setiap kita. Ya, bukan berarti bahwa Allah itu mengendalikan kita seperti remote control, bukan. Ya, karena kita semua sudah diberi anugerah, yaitu free will atau kehendak bebas. Ya, jadi Allah dengan Roh Kudusnya itu hanya mengingatkan, menginsafkan, ya, meneguhkan itu saja. Tapi setiap keputusan ada di kita semua. Ya, dan sekali lagi bahwa Allah ini sangat gentle, sangat halus, sangat santun, ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada penekanan, sama sekali tidak ada. Seperti yang banyak diberitakan itu bukan dari Roh Allah. Ya, tapi dia kuasa merubah roh, jiwa, dan tubuh manusia. Itu luar biasa tanpa kita rasakan. Ya, jadi hanya kita bahwa kita percaya dan menerimanya, itu saja. Ya. Oke, kita teruskan di bab ketiga ya Bapak Ibu ya. Langsung. Hari ini mungkin tidak terlalu panjang ya. Ketiga ini adalah hidup di dalam roh. Nah, ini yang sulit kan. Kita biasanya hidup di dalam apa? Jiwa dan tubuh kita. Tapi ini di dalam roh itu bagaimana ya? Pertama, kita harus menghidupi roh Allah, mendahulukan roh Allah yang ada di dalam kita sebagai anugerahnya. Ya, itu merupakan suatu keputusan kita. Ya, jadi kita harus memutuskan ya bahwa kita mendahulukan roh Allah di dalam setiap pikiran kita, karena pikiran ini mendahului perkataan dan perbuatan, dan firman-Nya mengatakan kalau kita mendahulukan roh Allah di dalam pikiran kita, mau semua kebutuhan ya kita, roh, jiwa, dan tubuh di dunia ini akan ditambahkan dengan tanpa efek samping. Itu janji di dalam firman-Nya ya. Yang kedua, menghidupi roh Allah itu adalah suatu kerendahan hati spiritual ya, yang sangat-sangat diperkenan Allah, yang setara dengan anugerahnya yang 100 kali, 700 kali, karena sangat diperkenan Allah. Ya, ini. Nah, menghidupi roh Allah ini adalah penentu hidup kekal. Ya, makanya hati-hati kalau kita menolak rohnya, roh Allahnya dalam kita, ya berarti dia menolak Allah atau menentang Allah. Ya, ini hati-hati kita. Ya, jadi apa namanya? Ini akan kita tidak bisa menerima anugerahnya. Dan menghidupi roh Allah ini harus proaktif, ya, melakukan persahabatan, intimasi, mendahulukan kehendak roh Allah, yaitu caranya gimana? Nggak sangkal diri. Sangkal kehendak diri kita latihan. Bukan kehendak diri kita itu pasti salah, enggak. Tapi mungkin di atas 90% ya, itu tidak benar menurut Allah. Itu yang betul-betul baik ya. Jadi yang propositif itu, ya, yang banyak adalah anti negatif itu. Ya, makanya kalau kita belajar menyangkal diri kita, paling enggak kehendak diri ini tidak didahulukan, tidak dipaksakan. Jadi latihan menyangkal diri kita, menyangkal dan menahan ya, mengendalikan kehendak diri kita. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa proaktif ya menghidupi roh Allah. Dan yang terakhir, menghidupi roh Allah itu praktek ya, bagaimana supaya kuasa, peran, dan karakter Allah itu yang supranatural itu bisa berkarya nyata di dalam hidup kita ya, kita sebagai co-creator itu. Nah, itulah sebetulnya menghidupi roh Allah. Dan di sini
bagaimana hidup dalam roh itu? Ada 3 arti ya hidup dalam roh itu. Yang pertama adalah hidup di dalam hukum roh. Yang kedua adalah hidup di dalam kuasa roh. Yang ketiga adalah hidup di dalam kesetiaan roh. Ada 3 ini Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau kita hidup di dalam hukum roh, ya, maka impartasi roh Allah itu akan terwujud, yaitu menjadi solusi yang supranatural di dalam kehidupan kita. Ya. Dan kalau hidup di dalam kuasa roh, maka kita akan terlepas ya dari ikatan jiwani dan jasmani. Ya, maka akan terjadi kelimpahan dan sehat di dalam kesehatan di dalam kehidupan kita. Ya, dan kita lepas daripada kuasa maut. Contohnya Musa itu sekian juta umat Israel itu yang dari Mesir sampai ke Yerusalem 40 tahun ya. Itu tidak ada kerusakan materi. Ya pakaian, sandalnya semua itu utuh ya. Kalau Nabi Isa Al-Masih ya itu kerusakan tubuh atau kematian tubuh yaitu hidup kembali. Ya makanya setelah dia disalib diwafatkan, dinaikkan ke surga dan habis itu turun selama 40 hari untuk meneguhkan para muridnya karena muridnya juga bimbang, waduh ini janjinya bagaimana gitu. Nah, dia datang 40 hari itu menyatakan kepada para muridnya dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang baru. Nanti kita juga seperti itu. Dan para muridnya pada takut, waduh ini hantu kok bisa nembus tembok, bisa nembus pintu. Ya, Nabi saya bilang, aku bukan hantu. Hantu itu nggak punya tulang, nggak punya daging. Aku punya. Coba kamu pegang. Nah, dipegang ya kayak kita punya itu. Tapi bisa nembus tembok itu tubuh pemberian seperti itu. Maka kita kalau hidup di dalam roh, maka kita bisa hidup di dalam kuasa roh itu. Ya. Dan yang terakhir hidup di dalam roh adalah kesetiaan roh. Setia kepada spiritualitas, kepada roh lebih daripada jiwa dan tubuh kita. Tidak selingkuh duniawi. Ya, kalau sakit kita ke dukun ya, dan sebagainya. Kalau miskin ya kita berhutang dan sebagainya. Rentenir dan sebagainya. Nah, seberapa seberapa setia kita di dalam roh. Nah, itu kita nanti setia tidak selingkuh kepada kehidupan duniawi ini ya. Itulah hidup di dalam roh. Ada 3 poin ini yang penting. Oke, nextnya, nah ini hukum roh ya Bapak Ibu. Pertama, hukum roh ya. Ada hukum roh dan hukum daging. Ya, hukum roh ini adalah hukum spiritual yang disebut hukum kehidupan ya. Bekerja di dalam melalui oleh roh manusia di situ. Nah, ini berlaku bagi pikiran spiritual di mana di situ adalah ada kuasa roh Allah yang memberi hidup yang kekal. Itulah hukum roh. Ya, ada satu lagi hukum daging. Hukum daging itu hukum jiwani jasmani. Ya, yaitu hukum dosa jiwa. Ya, selalu kita merasa berdosa karena tuduhan daripada hati nurani dan si jahat. Dan 2 hukum maut, yaitu bahwa tubuh kita tidak kekal lagi. Ya, itu. Kita harus mati tubuh kita. Nah, ini bekerja di dalam melalui oleh daging manusia. Nah, ini berlaku oleh oleh pikiran jiwa dan yang memberi dosa dan maut di situ. Kalau ini tadi berlaku bagi pikiran spiritual. Ya, jadi ada 2 hukum ini. Ya, hukum roh ini ya diberikan oleh anugerah Allah ya, jadi kehidupan kekal yang bebas daripada hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita hidup di dalam hukum roh ini adalah anugerah Allah ya, terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, ya kalau hukum daging ya ini terjadi oleh pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dimakan oleh Adam dulu. Itu ya ini akan hidup fana. Ini di bawah hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita
mengikuti hukum roh, kita terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Ini anugerah, dispensasi anugerah Allah. Tapi kalau hukum daging, ya ini adalah di bawah ya hukum dosa dan hukum maut di situ. Ya. Dan dulu ini sudah ada ayatnya pada saat Adam memakan buah pohon pengetahuan itu, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, artinya maut, artinya tidak hidup kekal lagi di Firdaus. Ya. Nah, hukum daging itu ada dua. Hukum daging satu, yaitu hukum dosa jiwani kita. Maka jiwa kita akan tertuduh dosa terus oleh si jahat dan oleh hati nurani. Dan ini adalah fokus hukuman oleh diri sendiri. Ya. Jadi karena hati nurani, bukan dari Allah. Ya, ini hukum daging satu, hukum dosa jiwa. Ya, tuduhan oleh diri sendiri yang diinisiasi oleh hati nurani, dan ini bukan dari Allah. Nah, hukum daging kedua adalah hukum maut, hukum tubuh. Ini hukum jiwa, ini hukum tubuh, yaitu kefanaan tubuh, tidak kekal lagi dan sakit, dan akhirnya kita mesti mati tubuh kita. Ya, ada dua hukum daging di situ. Nah, hukum daging ini hanya bisa diatasi dengan hukum roh yang mengatasi hukum Taurat. Ya, tanpa hukum roh ini, ya kita pasti mati di dunia ini, dan nanti kita nggak bisa mendapatkan tubuh kemuliaan yang baru. Karena tubuh kemuliaan yang baru ini, oleh karena kita menghidupi roh kita yang nanti akan kembali di surga sana. Ya, seperti hukum jet itu, ya apa namanya, bisa mengatasi hukum gravitasi, hanya hukum jet, ya itu sama. Jadi hukum Taurat itu Allah, hukum Taurat itu dari Allah, ya hanya bisa diatasi oleh hukum roh. Kalau kita hidup di dalam roh, kita terbebas daripada hukum Taurat. Ini sama. Ya. Kalau kita pesawat terbang, ya penumpang itu Boeing dan sebagainya, sebagus apapun, ya sebesar apapun, secanggih apapun, ya itu mesinnya tidak bisa lepas daripada gravitasi. Tapi kalau dia mesinnya jet yang lebih kuat, seperti apa namanya itu satelit, bukan satelit itu apa? Ya, yang ke bulan itu, nah itu baru kita lepas daripada tarikan gravitasi ini sama. Hanya depan hukum roh yang kita bisa terlepas daripada hukum Taurat. Ya, hukum Taurat ini sebetulnya hukum roh karena ini dari Allah. Ya, bukan hukum daging. Hukum daging ini datang dari ini impartasi pohon pengetahuan yang dimakan Adam. Ya, hukum Taurat ini walaupun ini perbuatan, ya, itu adalah hukum roh, yaitu hukum kinerja daging. Jadi hukum Taurat ini mulia, ya. Ya, jadi mulia itu artinya ya memang nggak bisa dipenuhi secara sempurna oleh manusia. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memicu kesadaran hukum daging. Itu saja sebetulnya. Allah menerbitkan hukum Taurat bukan untuk memenuhinya, tidak ada yang bisa. Karena ini diminta oleh bangsa Yahudi sendiri. Ya, yang Allah sebetulnya dari pertama ya meminta Musa, bangsa Yahudi, untuk menerima anugerahnya, tapi tidak mau. Gitu. Maka diterbitkan hukum Taurat. Ini hukum Allah. Dan ini hukum roh, bukan hukum daging. Tapi yaitu hukum kinerja daging, bukan hakam daging. Hukum daging itu beda ini. Hukum dosa dan hukum maut. Ini kinerja daging. Ya, ini hanya dimasukkan untuk memicu kesadaran hukum daging. Ya, ini agak sedikit ya agak sulit, tapi nanti mohon ya bisa dipahami ya Bapak Ibu semua. Hukum roh dan hukum daging. Oke, yang selanjutnya, nah kita belajar mindset dan lifestyle roh. Nah, mindset roh atau pola pikir roh, ya. Kitab suci menyatakan jelas ya bahwa mindset roh itu berguna, yaitu untuk kehidupan kekal. Tapi mindset daging itu sama sekali tidak berguna karena akan fana kita akan mati di situ. Ya, ini kitab suci.
Ya, mindset roh ini adalah fokus spiritual, ya ada damai sejahtera, mengatasi sikon dan fakta. Ya, tapi kalau mindset daging ini fokus natural, yang selalu khawatir. Ya mungkin kita bisa jadi manusia yang saleh atau baik ya, tapi tidak mengalami mujizat, tidak menjadi co-creator, itu bedanya. Ya. Mindset roh itu hasil menghidupi kehendak roh. Ya. Nah, kehendak roh ini sebenarnya datang dari hasrat roh. Ya, hasrat roh kita sudah belajar bahwa ini haus dan lapar akan firman Allah. Hasrat roh ini akan menimbulkan kehendak roh. Ya, nah, kalau mindset daging ini hasil menghidupi kehendak daging yang datang dari kodrati hasrat daging. Hasrat daging yaitu apa kekuasaan, kemampuan ya kalau tubuh itu makan dan syahwat di situ. Ya, itu berasal dari situ. Kalau kita menghidupi itu kehendak daging itu ya, jadi kita adalah apa memiliki mindset daging. Ya, itu memang karena hasratnya seperti itu. Makanya jangan dihidupi. Nah, kehendak roh ini dan kehendak daging kita jelaskan di sini, hasil daripada hasrat roh itu. Nah, kehendak roh itu adalah yang satu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang bajik, yang terpuji, dan yang sedap didengar. Ya, ini semua adalah kehendak roh. Makanya kita kok sudah mindset kita roh, ya kita menghidupi kehendak roh, ya ini yang akan datang. Yang di luar ini kita nggak suka. Ya dengar breaking news segala macam yang pasti masalah ya, yang pasti apa namanya musibah dan sebagainya itu kita nggak suka ya seperti itu. Ya, tapi itu kan yang menaikkan rating yang disukai oleh mindset daging sebetulnya itu. Nah ini kata hati-hati. Ya, bukan tidak boleh mendengar ya kita sekalian sudah ngerti lah gitu ya. Jadi nggak perlu diulang-ulang gitu ya seperti itu. Nah kehendak daging ini yang berasal dari kodrati hasad daging ini keluarnya serakah ya, yang cabul, yang najis, yang penuh hawa nafsu dan nafsu jahat ini. Inilah kehendak daging memang itu. Ya, jadi ini ada di dalam diri kita semua. Ya, jadi bukannya harus wah saya sudah kehendak dagingnya sudah mati tidak bisa. Kita masih perlu makan. Ya, itu memang seperti itu. Dan mindset ini ya roh dan daging ini tidak tergantung dari objek ya, tapi dari kita kita memutuskan tadi keputusan kita untuk mindset roh ini ya melakukan mindset ini untuk hidup di dalam roh. Ya, makanya yang kita dahulukan yang mana mindset roh atau mindset daging. Ya, ini Bapak Ibu semoga bisa dipahami ya. Oke, ini saya kira yang slide terakhir ya Bapak Ibu. Lifestyle roh, ya pola hidup roh. Kalau ini pola pikir roh, ini pola hidup. Ya, lifestyle roh ini sebetulnya mudah ya, seperti menyalakan lampu, maka gelap itu terusir ya. Kalau kita ada gelap, kita biasanya fokus kepada gelap itu. Kita nggak akan bisa menghilangkan gelap. Gimana caranya? Nggak bisa. Yang itu biasanya kita kita terus fokus di situ. Ya, jadi apa nah itu mindset mindset daging ini oh kita harus atasi enggak bisa. Ya, jadi simple, nyalakan lampu maka gelap akan terusir sama. Ya lifestyle roh itu nyalakan mindset roh, pola pikir roh maka pola pikir daging akan teratasi. Ya nggak bisa dihilangi tapi teratasi. Tidak dia tidak dominan lagi. Ya, oke. Lifestyle roh ya itu mendahulukan kehendak roh dipimpin dan diinisiasi oleh roh. Ya, tadi sudah dikata belajarlah menyangka diri kita, kehendak diri kita belajar.
ya menahan, menangkal, ya mengendalikan diri kita. Nanti akan lebih mudah kita menjalankan lifestyle roh itu. Dan lifestyle roh ini adalah dispensasi anugerah Allah yang bisa mengatasi legalitas hukum Taurat. Hukum Taurat ini penting ya, dan ini adalah tindakan Allah sementara ya sebelum anugerahnya datang. Ya, karena sebelum ada hukum Taurat, orang itu manusia itu tidak kenal dosa. Makanya umat manusia di sebelum Nabi Nuh dulu dimusnahkan semua. Ya. Tapi ini ada efek negatifnya, yaitu hukum dosa dan hukum maut itu. Ya, lifestyle roh itu kesetiaan spiritual. Ya, ini adalah kesetiaan ini adalah seberapa lama kita bertahan ya kepada mindset roh, atau pada satu saat kita pasti berada di mindset daging. Tapi seberapa cepat kita berbalik ya kepada mindset roh. Ya, inilah kesetiaan spiritual. Seberapa lama bertahan kepada mindset roh dan seberapa cepat kita berbalik kepada mindset roh ketika kita ya sering berfokus kepada mindset daging. Ya karena yang diharapkan kita duniawi ini adalah pemicu mindset daging. Ya. Nah, lifestyle roh ini akan mengatasi kehendak daging. Jadi bukan menyangkal kehendak daging sehingga kita bisa hidup dalam roh atau kita bisa dengan lifestyle roh, bukan. Ya, lifestyle roh kita lakukan, maka kita akan mengatasi kehendak daging. Kehendak daging tetap ada. Yang nggak bisa gelap ini seperti gelap kehendak daging ini. Yang nggak bisa diapa-apain. Ya harus nyalakan lampu ini saja, lifestyle roh ini. Ya, yang banyak kita kebalik di sini. Ya, ada hukum fokus pikiran ya Bapak Ibu ya. Jadi ini fokus pikiran kita meditator sejati itu, bahkan yang kita fokuskan itu kita akan menjadi serupa dengannya. Ya, maka keselamatan spiritual Allah antara di dalam roh, jiwa dan tubuh ini sebenarnya simple. Ya, kita alih fokus dari fokus diri kepada fokus kepada roh Allah. Itu saja, alih fokus ada setiap hari dari fokus diri kita kepada fokus roh Allah. Maka kita yang dosa itu menjadi suci, ya, dan mati yang fana itu akan menjadi hidup kekal. Itu sesimpel itu sebetulnya. Ya, tapi kita salah fokus ya atau gagal fokus. Ya, fokus kita ke dalam diri kita sendiri. Ya, banyak yang menghakimi diri kita sendiri, tidak mengampuni diri kita sendiri dan membunuh diri kita sendiri. Salah. Ya, makanya dengan roh Allah yang hidup di dalam diri kita. Sekarang ini kita bisa fokus kepada roh Allah, ya, mendahulukan roh Allah, ya, lebih daripada diri kita. Nah, nanti segalanya akan berubah karena roh Allah ini punya kuasa supranatural. Ya, yang dosa ini kita akan menjadi suci, yang kita fana menjadi hidup. Seperti dulu ini ada contoh aja domba Yakub yang dia bekerja dengan mertuanya yang ya hitung-hitungannya ya gajinya kecil ya, dan dia dijanjiin dikawinkan dengan anaknya ya, dia suruh kerja menggembala domba ya, tapi dia pinter, dia memang cari penghasilan tambahan ya, saya mau lah, tapi kita berjanji ya, ini kan domba banyak yang putih ya, kita bagi ya, jadi yang kalau nanti yang putih milik paman, yang belang milik saya, kan gitu ya. Pamannya pinter, ya tahu pinter. Oh, itu Yakub itu nggak pinter dong. Ini yang putih ya pasti banyak yang putih gitu. Ya, tapi dia Yakub ini diberi hikmat Allah. Ya, jadi ini domba-domba yang digembala itu pada waktu minum itu air di situ diberi apa namanya batang pohon yang dikerat ya, sehingga pohon itu belang-belang. Jadi sambil minum, setiap saat minum domba itu melihat belang-belang. Ya akhirnya itu anaknya belang-belang semua dan Yakub kaya di situ. Ya, Nabi Musa juga waktu dipanggil ya Allah di Gunung Sinai dulu 40 hari ya menantikan itu, ya kulit mukanya bersinar karena setiap hari dia berfokus
kepada Allah. Ya. Jadi alih fokus ini penting Bapak Ibu, dan kita sering lupa ya karena diobsesi oleh kehidupan dunia yang dari panca indera kita. Ya, sebenarnya mudah ya, nyalakan lampu maka gelap itu terusir. Jadi jangan fokus kepada gelap. Kalau ada masalah, kita jangan fokus kepada masalah. Jangan gusar, jangan khawatir. Ya. Karena semua masalah itu ya Allah itu waktu menciptakan kita itu sudah tahu semua masalah kita. Solusinya sudah ada di dalam roh, di dalam spiritual sudah ada, di dalam firman-Nya itu sudah ada. Ya. Makanya nyalakan mindset roh, maka mindset daging ini akan dengan sendirinya teratasi. Ya, simple gitu sebetulnya. Ya, maka dari fokus diri kita pada fokus roh Allah ya kan. Sebelum kita mengenal roh Allah ya di dalam diri kita agak sulit mengenal Allah yang jauh di sana ya seperti apa. Tapi dia ada di dalam diri kita. Ya sangat dekat, dia mendengar kita ya. Itu menurut saya sih lebih pribadi dan lebih mudah. Ya, kita bisa berhubungan dengan Allah roh dengan roh langsung tanpa perantara apa dan siapa. Ya, sebetulnya kalau kita sudah mengerti ini, ya tidak perlu artinya mencari orang pinter atau ya maaf ya pemuka apa namanya religiositas dan sebagainya. Tergantung kedekatan kita, pemahaman kita dengan kepada roh Allah ini. Ini akan sangat diperkenan oleh Allah. Kita akan mendahulukan roh Allah daripada manusia, siapapun itu. Ya, oke baik Ibu, Bapak Ibu semua. Saya kira malam ini sudah selesai Pak Jiran. Ya, nggak terlalu banyak. Ya, Ya, semoga bisa memberkati Bapak Ibu semua. Monggo Pak Jiran kalau ada yang ditanyakan. baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Budi. Bab 1 sampai bab 7 selesai ya. Dalam Alhamdulillah. ya kurang lebih hampir 7 bulan mungkin ya Pak Budi ya. 6-7 Ya. bulan mungkin ya. Ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya buka forum pertanyaan. Jika Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan apa saja, saya persilahkan. Monggo langsung dibuka aja open mic kalau ada yang mau bertanya. Belum ada. Pak Budi, saya menemukan poin dari awal tadi Bapak sampaikan materi sampai akhir tuh ternyata poin utamanya adalah di fokus pikiran Pak Budi. Ya. Ini menurut versi saya Pak Budi. Tadi kan Ya. disebutkan pola pikir ruh atau mindset spiritual itu adalah poinnya adalah menjaga fokus pikiran. Tadi juga ada hukum fokus pikiran. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Budi, pikiran fokus pikiran. Ya, artinya berarti kan pikiran itu kan sifatnya sebetulnya liar. Difokuskan kepada satu objek atau satu belief system gitu Pak Budi. Belief Ya. system yang selama ini yang dibangun dari kita kecil, terus kemudian kita mengenal agama, mengenal yang dikatakan Tuhan dan lain-lain. Pasti setiap orang memiliki belief system yang berbeda-beda sesuai dengan pola ajarnya gitu ya Pak Budi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini Pak. Ketika seseorang paham dengan kalimat untuk menjaga fokus pikiran, sedangkan yang perlu difokuskannya sendiri masih buram begitu Pak Budi. Artinya masih buram tuh jadi belief sistemnya yang memang masih belief system lama atau belief system yang memang dia belum dia kaji ulang atau belum dia coba lebih mendalam gitu. Apakah betul yang saya yakini ini yang selama ini kita pahami itu adalah sesuai dengan mindset true atau sesuai dengan
kebenaran Tuhan. Gitu. Nah, tentu Mhm. kan memang di sini sesuai dari buku Pak Budi dibangun melalui pemrograman firman begitu ya Pak Budi. Jadi Ya, dibangun dengan banyak hal gitu yang ya, utamanya adalah tentang kebenaran dari firman. Nah, ya. pertanyaan saya Pak Budi, bahkan seseorang yang bisa jadi firman sudah menjadi makanannya atau Mhm. artinya dia mengkonsumsi firman banyak. Mhm. Tapi pemahamannya belum sampai ke hakikat, artinya memang masih bisa kan tekstual, masih di tataran baik benar gitu, salah Mhm. pahala dosa dan pahala gitu. Mhm. Nah, bagaimana nih keburaman-keburaman ini gitu sehingga bisa menjadi betul-betul fokus. Karena kan fokus tuh betul-betul halus, sesuatunya udah jelas gitu kan. Mhm. Pun memang terbimbing untuk memfokus. Tapi kalau fokus pada yang buram kan artinya tetap buram juga gitu Pak Budi. Juga, Maksud maksudnya Pak Budi ya. iya, iya, Karena untuk menuju fokus harus betul-betul fokus sesuatu yang memang sudah clear gitu. iya, 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 Orang penglihatan fokus itu kan bisa jadi buram menurut pandangan dia sebetulnya itu objek yang paling fokus gitu Pak Budi. iya, iya, Nah, iya, mohon pencerahannya Pak Budi. Mohon iya. maaf kalau terpanjang. Ya, terima kasih Pak Jiran, bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi ini saya kira pertanyaan yang merangkum dari bab 1 sampai bab 7 ini ya Pak Jiran ya. Jadi memang memang demikianlah Pak Jiran ya. Makanya fokus ini bukan fokus kita seperti latihan meditasi, enggak. Ya harus harus fokus pada enggak ada yang bisa seperti itu. Ya kita ini adalah salah satu mindset, pola pikir, filsafat berpikir, belief system kita. Itu yang penting loh, Pak. Nah ini kebenarannya harus clear dulu. Makanya di dalam buku ini saya banyak menguraikan tentang kebenaran ya. Allah, bagaimana mengenal Allah sesuai dengan hanya satu dari kitab sucinya ya, yang itu ada di semua kitab sucinya di situ. Nah, itu yang banyak apa namanya, disuuzonkan oleh pikiran jiwa. Nah, itu tadi menjadi buram itu sebetulnya. Ya, jadi mengklirkan itu pertama bahwa kebenaran Allah ini harus clear dulu. Itu dulu. Ini belum belum masalah fokus ya. Jadi clear dulu jadi apa nah Allah itu seperti apa, mengenal Dia ya. Ini dari bab 1 sampai bab 6 ya sebelum 7 ini saya kira sangat jelas dan ini banyak berbeda dari yang kita pelajari dulu. Saya itu merasakan ini banyak sekali berbeda gitu karena dulu pemahaman dengan jiwa ini adalah dengan roh kita. Kita dulu menyamakan jiwa dan roh kita, sekarang kita bisa memisahkan roh dan jiwa kita. Jadi itu jadi clear gitu Pak, sudah clear. Ya. Nah, itu dulu. Nah, habis itu di bab 7 ini kita belajar fokus. Fokus ini bukan tiap hari harus fokus, nggak boleh mikir enggak. Jadi kalau itu sudah terang ya, sudah terang ya, jadi mindset kita sudah benar. Nah, itu nanti kalau kita ngadapin masalah, ya kita pakai mindset spiritual itu saja, bukan mindset pikiran jiwa kita. Jadi dari gelap langsung ke mindset spiritual kita, belief system kita. Ya, makanya kalau kita sudah benar-benar pikiran spiritual ini kita aktif ya dan kebenaran Allah yang sudah benar ya, kita nanti nggak terlalu apa ya, maaf ya, nggak terlalu agamawi, bukan bukan kita nggak sholat, tetap sholat ya. Tapi bukan salah dikit saya bukan seperti itu, nggak tahajud, beda tahajud sekali sudah panik dan sebagainya, ya doanya salah kita sudah panik. Nggak seperti itu, ya itu fokus yang jiwani. Makanya salah sedikit bingung. Kalau ini enggak gitu loh. Jadi selama mindset-nya ini, pola pikir, belief system-nya ini benar. Udah itu saja. Kalau itu kita pegang, ya sudah nanti itulah namanya menyalakan lampu gitu. Nah kalau itu belief system-nya belum benar, lah kita walaupun fokus tiap hari, itunya masih buram itu tadi.
Ya saat kita fokus ya buram terus gitu loh. Kita fokusnya nggak perlu, ya kita menjalankan hidup ini masih di dunia ya, ada pikiran jiwa dan tubuh kita seperti biasa. Ya biasa saja. Jadi nanti begitu mengalami masalah, jangan lupa itu kita harus jangan fokus kepada masalah, fokusnya jadi kepada terang, yaitu belief system kita yang berdasarkan roh atau firman Allah itu. Ya itu yang banyak anu. Jadi saya sama dulu tuh bedanya bahwa saya lebih santai. Saya lebih nggak terlalu gelisah kalau saya umpamanya, maaf ya kalau sholat ini sibuk jadi telat ya harus dijamak dan sebagainya. Dulu itu mengganggu saya banget gitu loh di situ. Bukan di situ. Ya tahajud juga, waduh ini tahajudnya saya kurang dan sebagainya. Ya bukan seperti itu, enggak bakal bisa. Di situ justru kita terbelenggu. Itu. Jadi makanya belief system-nya harus benar dulu ya, terutama tentang Allah. Ya ini yang kita ajarkan ini. Nah, habis itu fokusnya bukan yang setiap detik buat menit, bukan. Kita biasa saja, tapi begitu menghadapi masalah, nah kita langsung fokus kepada belief system kiruh kita yang benar berdasarkan firman. Udah itu sekali-sekali. Karena belief system ini merupakan anu ya, mindset itu kumpulan kumpulan dari pikiran kita yang mendominasi kita. Itulah menjadi belief system, bukan satu dua yang anu ya, yang hanya sekali-sekali, bukan. Ya, itu kumpulan yang menentukan belief system kita terhadap apa saja gitu. Nah, itu harus hati-hati kita. Kita harus hati-hati karena itu yang mengendalikan hidup kita walaupun itu nanti sudah apa namanya mengendap di dalam bawah sadar atau ruh kita. Itu yang akan mengendalikan kita sadar atau tidak gitu. Nah, makanya kita install di situ. Ya, itu. Jadi itu Pak Ciran. Jadi apa? Belief systemnya harus terang dulu, benar itu. Dan fokusnya nggak perlu tiap menit, tiap detik nggak perlu. Kita santai saja. Kalau nggak ada masalah ya kita hidup biasa saja gitu. Ya biasa, ya. Tapi gitu ada masalah, itu dia harus setia, ya harus setia secara spiritual. Gitu. Dahulukan mindset roh di situ. Ini boleh ya nanti kita ke mindset daging, tapi cepat berbalik lagi. Nah itu hanya latihan saja, nanti kita akan mudah. Semoga bisa mencerahkan Pak Jidan. Baik, terima kasih Pak Budi, sangat mencerahkan. Sebelum masuk ke pertanyaan saya yang kedua, saya kasih kesempatan dulu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Budi. Saya persilakan, monggo. Monggo Bapak Ibu. Oke, kalau belum ada, saya ajukan pertanyaan yang kedua, Pak Budi. Iya. Ini mengenai tadi tentang kehendak ruh, ya, atau menyangkal diri, kehendak diri, kehendak kita. Ya. Nah, ini Pak Budi, kehendak roh, mengenali kehendak roh, terus kemudian hubungannya juga dengan free will. Ini kan sebetulnya kalau pemahamannya nggak clear juga, ini akan jadi pertentangan tersendiri. Iya. Di satu sisi orang-orang muda, anak-anak muda seperti saya, Pak Budi, ya, pasti masih apa namanya banyak planning gitu kan Pak Budi, banyak dream gitu ya. Betul. Yang berkaitan pasti tentang sebetulnya tidak jauh-jauh tentang dunia. Karena itu sumber kebutuhannya itu kan. Nah, di situ ya nggak tahu itu bagian dari pembenaran atau kebenaran bahwa itu kan bagian dari kehendak bebas, free will yang diberikan oleh Tuhan. Sampai situ kan sebetulnya terjadi perdebatan gitu. Jadi kehendak bebas ini yang diberikan oleh Tuhan, maka bagian juga dari kehendak roh. Nah, mengenali kehendak roh ya tentu memang semuanya bersumber dari firman Tuhan. Kita harus kenali. Kembali lagi ke fokus pikiran, Pak. Pada saat fokusnya ini
ya masih berupaya gitu untuk betul-betul clear gitu ya, belief system clear. Mengenali ini Pak, antara mana yang free will, terus kemudian yang kehendak roh ini, sehingga tidak terjadi kembali lagi fokus pada yang buram gitu. Iya, iya, iya. Mohon mohon pencerahannya Pak Budi untuk ini, Oke, pemahamannya supaya clear gitu Pak Budi. Terima oke, kasih. baik. Oke, terima kasih Pak Jiran. Bagus sekali juga ini. Ya, jadi free will ini dari Allah itu luar biasa, ya. Tapi untuk memilih, sepertinya pilihlah yang baik saja, kan gitu ya. Ada ya free will-nya, tapi pilihlah yang baiknya. Tapi kita bebas ya kemakan buah pohon pengetahuannya baik atau jahat itu. Tapi pilihlah yang baik, dan baik itu sudah saya jelaskan dulu bahwa yang pro positif aja, bukan yang anti negatif ya, yang bukan anti yang positif dan bukan yang pro yang negatif ya. Yang paling penting jangan anti negatif, itu yang paling banyak itu. Ya, jadi apa namanya? Pilihlah yang baik itu saja. Ya, free will itu artinya free will, ya kehendak bebas. Dan memang kehendak bebas ini akan didrive oleh dunia kan ya Pak ya. Dan yang melalui adalah kedagingan kita kan gitu. Memang itu masalah kita. Kita ini ya kitab suci menyebutkan kita hidup di dunia ini tapi tidak berasal dari dunia ini. Nah, ini mesti ingat itu. Ya, kita ini adalah manusia spiritual gitu yang sedang mengalami kehidupan duniawi ya dengan pakaian astronot jiwa dan tubuh kita. Nah, itu yang kita selalu apa tuh lupa itu di situ gitu. Ya. Jadi memang nggak gampang. Jadi apa namanya? Ini dalam buku saya mencoba ya bahwa yang biasa dilakukan oleh banyak pengajaran ya yang harus fokus diri, ya harus apa namanya fokus kepada masalah kita kan gitu ya, fokus pada kelemahan kita, kepada dosa kita itu kan yang seperti itu ya. Nah itu yang sebetulnya membebani kita, justru itu bukan akan mengatasi, justru akan berfokus kepada gelap. Nah itu akan menambah gitu loh. Seperti hukum Taurat ini hukum Allah sendiri, yaitu hukum roh sebetulnya. Ya, tapi itu ada efek negatifnya. Yang paling makin saleh, ya makin banyak tertuduh dosa di situ. Dan Allah tahu itu, makanya habis itu langsung diterbitkan hukum anugerahnya untuk mengatasi itu. Nah itu memang makanya satu step ahead lagi, ya jangan berhenti di situ. Kita biasanya kan berhenti di situ, ya katakanlah di religiositas ya Pak ya. Nah itu saja sebetulnya. Jadi harus kita ada satu langkah lagi gitu, yaitu di anugerah gitu ya. Nah, itu yang kita semua lupa karena fokus kepada gelap kan gitu. Ya, memang gelap itu menakutkan gitu loh. Tapi jangan ya masalah itu menakutkan kita, membuat kita khawatir gitu kan ya. Akhirnya kita berfokus kepada masalah, kepada gelap itu. Ya, jadi harus itu tadi. Jadi apa namanya? Alih fokus. Mudah, jadi nyalakan lampu, maka gelap itu akan terusir. Itu saja sebetulnya. Itu saya kira tips yang luar biasa dan kita oke lah kalau itu masih remang-remang. Nah, di bab 7 dari 1 sampai bab 6 ini masih remang-remang tadi. Ya kebenarannya. Nah, bab 7 ini yang luar biasa. Ya, kita ada roh Allah, kita fokusnya kepada roh Allah. Roh Allah itu nanti yang menerangi kita karena dia akan mengingatkan firman. Itu masalahnya. Jadi bukan dari kita. Ini yang paling penting di bab 7 ini. Ya, jadi ada roh Allah ini dan dia sebenarnya pribadi yang ada di dalam setiap kita. Ya, kita bisa berfokus ya seperti sahabat sejati kita ya, penolong kita, pembimbing kita dan sebagainya ada di situ. Nah, itu sebenarnya kita lebih mudah berfokus gitu dan punya kuasa supranatural yang akan mengubah nantinya. Ya, yang tadi masih buram itu menjadi terang gitu. Jadi sebetulnya pertanyaan Pak Jiran itu sudah
ini banyak terjawab di sini gitu ya. Cuma nanti 1, 2, 3-nya ini untuk melakukan, nah makanya perlu praktek, perlu ngalami. Kalau nggak ngalami sendiri nggak bakal ingat, nggak bakal ingat Pak. Itu ini karena apa ya? Hal-hal yang spiritual ini kita nggak bisa akalin. Ya makanya seperti benih. Firman itu seperti benih yang ditanam, yang ya kita harus tanam, harus sirami. Benih itu yang harus ini nggak bisa kita bikin benih sendiri, nggak akan bisa hidup. Ya, kalau kita saya dulu sekolah di ITB itu kalau belajarnya kalau mau ujian aja. Semalam itu nggak tidur gitu. Saya bisa lulus itu. Tapi begitu lulus itu ngakalin sebetulnya, ngakalin proses gitu. Nah, masih bisa kalau hal duniawi itu. Kalau hal spiritual ini ya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya, maka kita harus lakukan prosesnya di situ. Ya, firman ini hidup. Ya, bukan karena kita, karena dia. Roh Allah ini hidup. Ya, kita boleh ngakal-ngakalin dia, mendahului dia. Ya, diamlah aku dulu ya gitu. Lu bisa apa kan gitu ya. Nggak keluar kelihatan ini gitu. Nah, seperti itu. Nggak bisa, Pak. Kita nggak akan bisa ngakalin ini. Ya, hal spiritual itu nggak bisa. Jiwa kita nggak bakal bisa. Makanya ikut aja gitu. Nah, cuman itu adalah belief system kita. Andalan cuma satu, percaya apa enggak gitu. Keputusan ada di kita. Ya tadi ya, bahwa kita lifestyle roh itu, atau mindset roh itu sebuah keputusan. Hidup di dalam roh itu. Udah itu putuskan dulu, kita lakukan, salah-salah sedikit, enggak masalah. Itu ya, saya kira ini sudah lumayan ya Pak ya. Artinya untuk menjawab pertanyaan Pak Jiran itu bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi dan ini sudah menjawab semua ya. Jadi yang buram-buram tadi ya masih dari bab 1 sampai 6 harus jelas dulu tentang Allah. Nah yang ketujuh ini buram nggak apa-apa. Nanti ini ada yang menerangkan. Itu. Roh Allah ini akan mengingatkan tentang firman yang roh dan hidup yang kita perlukan. Salah-salah firman nggak apa-apa, tapi kita percaya roh Allah di dalam kita. Karena itu adalah sangat-sangat diperkenan Allah karena hati spiritual. Biasanya orang kalau ada masalah kan fokusnya kepada masalah, kepada manusia kan gitu ya. Ya jadi yang apa ya, yang dimasalahkan manusia, akhirnya kita ya berselisih dan sebagainya. Nah itu yang bertepuk tangan adalah si jahat itu. Enggak, setiap masalah dahulukan dia. Itu kerendahan hati sebenarnya yang sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat diperkenan oleh Allah di situ. Ya, hanya dengan latihan itu. Itu Pak Jiran, semoga bisa menjawab itu. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Budi, sangat menjawab sekali. Ini pertanyaan terakhir Pak Budi dari saya, ini mengenai hukum daging dan hukum ruh gitu Pak Budi. Minta tempel, baik silakan. Ya, ini kalau hukum ruh dan hukum daging kan tadi sudah dijelaskan Pak ya, definisi dan apa namanya detailnya begitu Pak Budi. Lalu kalau dihubungkan dengan seperti yang di agamawi kita kenal dengan contoh misalkan karma pala gitu ya Pak ya, buah dari perbuatan. Kalau di Hindu, kemudian hukum sunatullah kalau di Islam gitu Pak ya. Nah itu masuk dalam kategori mana Pak Budi, hukum ruh atau hukum daging? Karena kan hubungannya itu bisa saja terjadi di kehidupan saat ini kan, artinya akibat dari perbuatan itu kan langsung dirasakan saat ini bagi yang meyakini begitu ya. Terus kemudian apabila misalkan itu masuk dalam hukum ruh, lalu pertanyaannya puasa maaf apa namanya, apakah ini berlaku hanya pada orang yang meyakini saja atau berlaku
untuk semua, bahkan yang orang yang tidak paham atau tidak meyakini dengan hal itu, gitu Pak Budi. Oke, oke, oke. Itu Baik. aja Pak Budi. Baik. Terima kasih Pak Jiran. Bagus sekali nih pertanyaan. Ini ada di sini semua sebetulnya ya. Tapi ini dengan pertanyaan Pak Jiran mungkin bisa lebih jelas ya. Hukum roh, hukum daging ini ada semua di dalam diri setiap manusia. Setelah Adam dulu. Ya, ini jelas ya. Ada hukum kehidupan dan hukum dosa dan hukum maut karena makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, yang ditanyakan Pak Jiran ini adalah sebenarnya hukum Taurat. Ya, hukum Taurat ini adalah hukum roh, tapi dia adalah hukum kinerja daging, bukan hukum daging, beda ya. Ini hukum maut, ini kinerja daging kita. Jadi perbuatan daging kita atas perintah di religiusitas kita. Ya, artinya apa? Kita nggak akan bisa memenuhi itu semua. Bukan jangan memenuhi ya, ya ada apa? Kita harus melakukan suruhannya di situ seperti hukum Taurat. Tapi ingat, kita nggak akan bisa menggenapi itu sempurna. Nah, kalau nggak sempurna itu jangan gusar. Kita masih ada hukum anugerah, hukum roh. Gitu ya. Jadi apa namanya? Justru kita kalau merasa bisa menggenapi, nah itu tidak memuliakan hukum tadi. Hukum sebenarnya Taurat itu sebetulnya. Yang harus ini itu ya dan sebagainya itu. Ya, kalau kita memulakan hukum itu sebetulnya kita sadar. Ya kita melakukan, tapi kita sadar kita tidak pernah bisa sempurna melakukan. Ya, artinya kita harus, yaitu perlu keselamatan spiritual Allah, yaitu untuk menerima anugerahnya. Nah, itu Pak Jiran ya. Jadi, nah kita biasanya berhenti di situ. Harus sempurna melakukan semua yang diajarkan di situ. Padahal itu semua adalah Taurat. Itu sebenarnya Taurat kita. Di setiap kitab suci ada Tauratnya. Ada anugerah, ada Taurat sebenarnya. Ada spiritualitas, ada legalitas kan, gitu. Itu ada dua itu. Ya, di Injil sendiri juga sama, ada spiritualitas, ada legalitas. Itu. Nah, legalitas itu loh adalah sebenarnya hukum Taurat gitu, tapi Taurat yang bukan dari Musa. Ya, di situ. Ya, ini jangan terkecoh di situ ya. Jadi tetap kita melakukan itu, tapi ingat ya kita jangan merasa bisa. Nggak akan pernah bisa kita. Gitu. Justru kita di situ hukum itu dari Allah semua. Kelihatannya kita bisa memenuhi, enggak bakal bisa. Gitu. Dan nggak apa-apa itu. Nah, kita ada biasanya kan, wah saya bisa merasa salah. Nah, itu pun salah. Ya, jadi oh saya nggak bisa penuhi orang nggak bisa nggak usah dilakukan saja itu pun juga salah. Ya, kita lakukan sebaik kita mungkin. Ya, tapi tetap ingat kita nggak akan bisa memenuhi. Ya, artinya kita harus tetap bergantung kepada Allah. Keselamatan spiritualnya yang anugerah itu. Itu saja Pak Jiran jadi anugerah. Jadi jangan berhenti di situ, jangan terkecoh di situ. Biasanya terkecoh di situ karena ya si jahat itu. Ya ada yang merasa, waduh, nah ini yang biasanya saleh-salehan ya. Enggak bisa. Itu hukum Allah itu terlalu suci gitu. Untuk kita bisa penuhi. Ya, hanya anugerahnya di situ. Ya, jadi satu lagi tadi pertanyaan Pak Jiran bahwa itu sebenarnya hukum Taurat yang ada di setiap kitab suci religius kita sebetulnya. Itu semoga bisa mencerahkan Pak Jiran. Monggo. Baik, terima kasih Pak Budi. Berarti tadi yang saya sebutkan di Sunatullah dan contohnya karma pala itu hukum kinerja daging ya Pak Budi ya. Di Ya, Taurat ya. ya bukan hukum daging. Kalau daging udah jelas Ya, Pak. oke. Jadi hukum dosa, jiwa kita dan hukum maut ini yang kita semua pasti alami. Baik. Salah apapun kita, gitu. Kinerja daging ini yang banyak salah pahami. Iya, iya. Hanya memicu kesadaran atas hukum daging. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Budi. Jadi semakin ditanyakan sebetulnya banyak puzzle yang terjawab sebetulnya. Oke. Bagi orang-orang yang memiliki banyak pertanyaan tentunya. Iya. Ketika kita berani bertanya, tentu Tuhan akan menghadirkan jawabannya melalui apa saja, melalui siapa saja.
Betul. Selama kita memiliki kerendahan hati untuk mendengar, mengamati, kemudian rekonfirmasi lagi kepada Betul. kebenaran yang absolut, kepada kebenaran Tuhan. Betul. Terima kasih Pak Budi. Tampaknya malam ini sudah 1 jam, kurang sedikit Pak Budi. Pas. Terima kasih. Ini berarti materi terakhir di bab 7 Pak Budi. Rencananya bab 8 Ya. akan diselenggarakan di 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ya, Ya. ini bab 8 sebagai bocoran lebih bicara soal uang. Nah, ini menarik Pak Budi. Ya, tentunya kalau bicara soal uang, kalau fundamentalnya sudah kuat, saya kira sih sangat baik untuk masuk ya, ke saya harapkan lebih banyak pertanyaan dari audien gitu ya. Oke, di sini karena ini praktis gitu yang kita hadapi semua gitu ya. Sampai selesai bab 8 ini ya. Nanti kalau ini sudah selesai ya, masih akan terus, pasti masih akan terus pertanyaan itu ya. Pertanyaan itu ide sebetulnya. Ya, cara belajarnya baik itu dengan bertanya. Cuma itu saja. Jawaban itu nanti ya tanya siapa Mbak Google dan sebagainya. Dan kalau saya sudah satu mentok tanya Roh Kudus. Dia pasti menginspirasi kita gitu. Ya. Nah, nanti habis ini kalau ada ide dan sebagainya masih banyak yang mau mendalami dalam artinya bukan dalam-dalaman gitu ya. Di dalam praktek sebetulnya. Itu yang mendalami sesungguhnya. Ya tanpa melakukan, mengalami ya, diri kita sendiri tetap nggak akan bisa ngerti. Itu sangat penting ya Pak ya. Mungkin ya nanti kita gimana kita tanya Roh Kudus setelah bab 9 bab 8 nanti ini yang terakhir ini selesai Pak Siren. Baik. Baik, terima kasih Pak Budi. Semoga sharing Pak Budi dari bulan ke bulan, dari episode ke episode ini mendapatkan keberkahan tersendiri dari Tuhan. Amin. Ilmunya semakin berkah lagi. Amin. Semoga sehat, damai, sejahtera. Amin. Juga untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, saya doakan damai, bahagia, sejahtera selalu. Terima kasih sudah membersamai kita semua. Saya tutup acara malam ini dengan satu kesimpulan dari acara malam ini, yaitu mindset ruh atau mindset spiritual dibangun oleh fokus pikiran. Mari kita menjaga fokus pikiran ini kepada pikiran spiritual, pikiran Roh Allah, dengan mengenali kebenaran Roh Allah melalui firman-Nya, dan juga melalui praktek-praktek dari setiap peristiwa dan permasalahan hidup kita sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri acara malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.